dan sampai 8. Bapak Ibu silakan membaca saja di Alkitab masing-masing. Jika kita membaca teks ini secara sekilas, kita mungkin akan mengira bahwa orang-orang di bagian ini orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mereka tampaknya telah menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang menakjubkan, misalnya diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus dan sebagainya, ayat 4-5. Bukan hanya itu, kegagalan mereka disebut murtad, ayat 6a. Mereka tidak mungkin bertobat lagi, ayat 6. Mereka menyalibkan lagi anak Allah, ayat 6c. Nah, penyelidikan yang lebih teliti ternyata menunjukkan sebaliknya. Orang-orang tersebut bukan orang-orang Kristen sejati. Ada beberapa dukungan untuk penafsiran ini. Nah, beragam pengalaman rohani yang disebutkan di ayat 4-6 tidak secara konklusif mengarah pada pengalaman pertobatan yang sejati. Nah, perhatikan ini ada beberapa kosakata yang ada di bagian tersebut bisa merujuk pada pengalaman orang Kristen yang sejati maupun yang tidak sungguh-sungguh. Maksudnya, semua orang Kristen yang sejati pasti pernah mengalami berkat-berkat rohani tersebut. Tetapi tidak semua orang yang pernah mengalami hal-hal itu pada akhirnya menjadi orang Kristen yang sejati. Nah, pertama, mengenai frasa pernah diterangi hatinya, dalam bahasa Yunani hapax potistentas. Nah, dalam teks Yunani sebenarnya tidak ada kata hatinya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita harus melihat bahwa ini kata hatinya ini tidak ada. Nah, di sini yang ada dalam bahasa Yunani hapax potistentas. Nah, jadi kata dasarnya adalah potiso. Jadi potistentas ini kata dasarnya adalah potiso yang artinya menerangi. Nah, secara figuratif bisa merujuk pada beragam hal. Itu pengalaman rohani yang berkaitan dengan pertobatan. Kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 dan juga 1 Korintus pasal 4 ayat 5 dan juga bisa menunjuk pada pengalaman rohani sesudah pertobatan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 18 maupun pencerahan bagi semua orang tanpa terkecuali. Yohanes pasal 1 ayat 9. Coba Bapak Ibu baca Yohanes pasal 1 ayat 9. Apakah benar demikian? Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya kan? Yohanes pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, menerangi setiap orang. Nah, apakah setiap orang itu hanya orang-orang tertentu saja? Nah, makanya ayat ini juga mengindikasikan bahwa terang itu menerangi kepada semua orang. Ya kan, baik nanti mereka yang menjadi percaya dan mereka juga yang tidak percaya atau tidak menjadi percaya. Makanya itu juga kita perhatikan terkait dengan kata menerangi atau diterangi tadi. Oke, jadi dari beberapa hal yang bisa menunjukkan pengertian atau pemahaman dari kata potiso ini atau kata yang artinya menerangi ini sekali lagi tadi saya katakan bisa menunjuk pada pengalaman rohani yang berkaitan dengan pertobatan dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 dan pengalaman rohani sesudah pertobatan Efesus pasal 1 ayat 18 maupun pencerahan bagi semua orang tanpa terkecuali. Nah, sekarang arti mana yang tepat harus ditentukan oleh konteks. Oke, lanjut. Sebagian penafsir menggarisbawahi kata hapax pernah ini dan menerjemahkan sebagai pengalaman yang terjadi sekali
untuk seterusnya. Sehingga dengan demikian hapax potistentas mengarah pada pertobatan, conversion. Nah, penafsiran seperti ini kurang tepat. Kata hapax juga digunakan untuk tindakan yang dilakukan lebih dari sekali. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Ibrani pasal 9 ayat 7. Coba silakan kita cepat-cepat ya. Ibrani pasal 9 ayat 7. Ya kan? Ibrani ayat 7. Ibrani pasal 9 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja, yang masuk dua hanya. Ya. Diulangi, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada kata hapax ini. Coba perhatikan yang saya biru ini. Ini hapax. Jadi eis deten deuteron apax. Nah, kembali lagi kita lihat dalam bahasa Indonesianya. Jadi sekali lagi tadi ada kata hapax. Jadi dalam terjemahan Indonesia, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam masuk sekali tahun, di situ ada kata hapax. Yaitu diterjemahkan sekali ini. Sekali, tetapi sekali di sini bukan benar-benar terjadi hanya satu kali saja. Perhatikan ini ya. Bukan hanya benar-benar terjadi sekali. Walaupun setahun sekali, tetapi setiap tahun berarti terjadi dan berarti bukan hanya sekali. Jadi beberapa kali walaupun setahun sekali. Jadi kata hapax bukan dalam artian satu sekali mutlak, artinya tidak pernah lagi terjadi seperti itu. Makanya kita harus pahami terkait dengan kata hapax tadi. Kita kembali lagi lihat. Perhatikan ya Bapak Ibu dengan baik. Jadi penafsiran tadi yang pertama bahwa pertobatan hanya sekali terjadi. Penafsiran itu kurang tepat. Karena kata hapax juga digunakan untuk tindakan yang dilakukan lebih dari sekali. Kemudian juga coba Filipi pasal 4 ayat 16. Filipi pasal 4 ayat 16. Filipi pasal 4 ayat 16. Ya kan? Ya kan, kalau sudah baca langsung saja. Filipi 4 ayat 16. Ya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ya. 1-2 kali ya. Ya, di situ juga ketika kita lihat dalam teks Yunaninya, kita akan menemukan kata hapax ini. Ya, 1. Hapax. Jadi 1-2 kali berarti bukan hanya memang 1 kali dalam artian mutlak. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi penjelasannya. Nah, jadi sekali lagi kita perlu memperhatikan konteks untuk menentukan arti yang sebenarnya dalam kata ini. Nah, kedua, mengecap karunia surgawi dalam bahasa Yunani geustamenos tetes doreas tes epouranio. Nah, kata mengecap geomai memang merujuk pada pengalaman yang nyata. Misalnya Yesus mengecap Ibrani pasal 2 ayat 9. Walaupun demikian, arti yang dipentingkan bukan terletak pada nyata atau tidak, melainkan sementara atau terus-menerus. Yesus sebentar berada dalam kematian, jadi bukan hanya berakhir dan selamanya, tetapi Yesus mengalami kematian hanya sebentar saja.
Contoh lain adalah peristiwa di kayu salib. Jadi sesudah mengecap anggur bercampur empedu, Yesus tidak mau minum anggur itu lagi. Nah, sejarawan Yahudi kuno yang bernama Yosefus juga mencatat tentang sebagian orang yang pernah mengecap ajaran sekte Eseni, tetapi mereka lalu meninggalkan ajaran itu. Nah, yang lebih penting bukan kata mengecap, tetapi karunia sorgawi. Nah, apakah tes Dorias, tes Epuranio merujuk pada pengalaman keselamatan? Nah, dalam hal ini kita sulit menentukan karena frase ini hanya muncul sekali. Kemungkinan besar frase ini merujuk kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus tertentu. Nah, karena kata Doria beberapa kali dikaitkan dengan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, pasal 8 ayat 20 dan seterusnya. Karunia ini mungkin berbentuk kesembuhan. Lukas pasal 4 ayat 14, ayat 40 di 1 Korintus pasal 12 ayat 9, atau pengusiran roh-roh jahat, Matius pasal 12 ayat 28, namun belum tentu bersifat menyelamatkan. Nah, banyak orang yang menyaksikan perbuatan Roh Kudus, tetapi tetap menghujat dia. Nah, coba kita buka di dalam Matius pasal 12 ayat 31. Silakan baca Matius pasal 12 ayat 31. Silakan. Matius 12 ayat 31. Ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Oke, kemudian coba lihat juga Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51. Kisah pasal 7 ayat 51. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51. Silakan. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus dan sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ya, jadi tadi ada dalam di dalam Matius pasal 12 ayat 31, di situ ada penjelasan mengenai menghujat. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 ada penjelasan mengenai menentang dia. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus pahami bahasa yang digunakan dalam Ibrani tersebut. Oke, kita lihat lagi penjelasannya. Jadi sekali lagi perhatikan di sini mengenai kata mengecap karunia surgawi. Nah, jadi pertanyaannya apakah tes Dorias, tes Epuranio merujuk pada pengalaman keselamatan? Nah, dalam hal ini memang kita sulit menentukan karena frase ini hanya muncul sekali. Kemungkinan besar frase ini merujuk pada pekerjaan Roh Kudus tertentu. Karena kata Doria beberapa kali dikaitkan dengan Roh Kudus. Nah, karunia ini mungkin bisa berbentuk kesembuhan atau pengusiran jahat, tapi secara sederhana saja kita juga bisa memahami sebagaimana yang diungkapkan oleh Yesus bahwa di Matius pasal 7 ayat 19, 20, 21, 22 di situ dikatakan banyak orang yang melakukan mujizat ini dan sebagainya, tetapi mereka dikatakan pembuat kejahatan. Tuhan Yesus katakan, "Nyalah engkau pembuat kejahatan." Karena apa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Allah. Jadi kita harus pahami juga sebagaimana hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dalam bahasa Yunaninya metokos, genetentas, pneumatos, hagio. Kata dasar metokos bisa mengandung arti sebuah keikutsertaan yang intim. Ibrani pasal 3 ayat 14
secara literatur kita bisa melihat bahwa itu merupakan partisipan, jadi menjadi partisipan Kristus atau sekedar kebersamaan biasa. Yang lebih tepat harus ditentukan oleh konteks. Kemudian keempat, mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dari dunia yang akan datang. Dalam bahasa Yunaninya kalon geosamenos, taurema dinamis, te melontos ainos. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya mengenai penekanan kata mengecap adalah kesementaraan. Jadi mengecap itu hanya kesementaraan. Beberapa orang mungkin memang menerima firman Tuhan dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar di dalam firman sehingga tidak bertahan lama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Injil Markus pasal 4 ayat 16-17. Nah, berkaitan dengan kuasa-kuasa dari dunia yang sedang datang, kita perlu memahami bahwa melontos einos di sini tidak merujuk pada kekekalan, tetapi pada zaman Roh Kudus tak kala kerajaan Allah dinyatakan melalui kuasa. Beberapa orang dalam komunitas Kristen, bahkan nabi-nabi palsu sekalipun, dapat bernubuat dan mengusir roh jahat demi nama Tuhan. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan, Matius pasal 7 ayat 22-23. Kemudian, tetapi hal itu tidak berarti bahwa mereka pernah mengalami pertobatan yang sejati. Kelima, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Bahasa Yunaninya palin anakeinisin is metanoian. Kunci untuk memahami frase ini terletak pada arti pertobatan, metanoia. Nah, kata ini ternyata tidak selalu menyiratkan sebuah pertobatan yang melibatkan iman yang sejati. Ibrani pasal 6 ayat 1 membedakan antara dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan jahat dan dasar kepercayaan iman yang sejati kepada Allah. Maksudnya orang yang menyesali dosa-dosanya belum tentu pada akhirnya mempercayakan diri kepada Allah. Jadi ini yang harus kita perhatikan terkait dengan kata pertobatan. Jadi ada yang bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat, artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Ada pertobatan yang merupakan dasar kepercayaan seseorang untuk mempercayakan diri kepada Allah. Nah, penulis surat Ibrani menampilkan Esau sebagai contoh konkret. Coba kita buka Ibrani pasal 12 ayat 16-17. Ibrani pasal 12 ayat 16-17. Silakan Bapak Ibu. Ibrani pasal 12 ayat 16-17. Sudah, silakan. Ayat 16. Silakan. Saya bacakan saja ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Makanya kita bandingkan dengan tadi Ibrani pasal 6 ayat 1, kita harus membedakan mengenai pertobatan tersebut. Jadi apakah pertobatan yang merupakan meninggalkan perbuatan atau pertobatan yang merupakan kepercayaan atau mempercayakan diri kepada Allah. Jadi meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat dan mempercayakan hidupnya dirinya kepada Allah. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga dapat menambahkan Yudas Iskariot sebagai contoh lain. Walaupun penyesalan dapat menjadi duka cita yang menghasilkan pertobatan sejati, tetapi tidak semua metanoia dalam arti penyesalan memimpin kepada hidup. Itulah sebabnya para penulis Alkitab kadangkala perlu menambahkan penjelasan tertentu untuk kata metanoia. Jadi begini, kata metanoia ini jangan kita pahami ya ini pertobatan yang betul-betul, pertobatan yang sejati. Jadi bukan cuma sekedar pertobatan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, bukan seperti itu. Jadi meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat dan datang berserah tunduk kepada
Kristus. Itu yang harus kita paham. Makanya terkait dengan kata metanoia ini yang merujuk kepada perbuatan pertobatan sejati, itu harus dilengkapi dengan kata yang lain supaya kita dapat memahami bahwa ini merupakan pertobatan sejati. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 di situ kata metanoia itu dipadankan atau dilekatkan dengan dihubungkan dengan kata eis soterian. Jadi pertobatan yang memimpin pada hidup. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18, ten metanoian eis soen. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami dan bisa bedakan. Kemudian orang-orang yang pernah berada dalam komunitas orang percaya dan merasakan berbagai pengalaman rohani, tetapi akhirnya tidak mungkin bisa dibaharui lagi. Mengapa? Mereka menyalibkan lagi anak Allah di depan umum. Nah, dalam hal ini kata menyalibkan lagi anastaros ars perlu digarisbawahi. Artinya mereka secara hakikat sama seperti orang-orang Yahudi yang sudah pernah melihat dan merasakan mujizat Tuhan Yesus, tetapi tetap memilih untuk menentang dan mempermalukan Dia melalui salib. Nah, kerusakan hakiki ini dijelaskan melalui metafora tanah di ayat 7-8. Makanya tadi mengenai beberapa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, di antaranya ada orang-orang yang pernah mengikuti Yesus, dan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 kalau tidak salah di situ katakan ketika Yesus mengajarkan kepada mereka hal yang keras, maka mereka meninggalkan Yesus. Banyak di antara mereka yang meninggalkan Yesus. Jadi seperti itu, kita harus bisa memahami lebih luas ya. Nah, orang-orang luar yang tidak paham pasti akan menghujat nama Tuhan Yesus. Tak kalah mereka menyaksikan orang-orang Kristen palsu di ayat 4-6, meninggalkan kekristenan dan hidup secara dunia lagi. Anak Allah kembali dipermalukan di depan umum. Nah, Ibrani pasal 6 ayat 7-8 kata sambung sebab atau gar mengindikasikan sebuah alasan atau penjelasan bagi ayat 4-6. Jadi kita perlu membandingkan metafora ini dengan apa yang sudah dijabarkan di ayat-ayat sebelumnya. Hujan yang sering turun jelas mengarah pada berbagai pengalaman rohani di ayat 4-5. Sebagaimana hujan turun